Kalau kita membicarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang terbayang itu pasti biasanya adalah perang, senjata, dan pertempuran. Tapi, bagaimana kalau aku bilang bahwasannya Indonesia itu juga merdeka karena sebuah tulisan. Ada dua tokoh yang tidak bertempur di medan perang. Mereka nggak bawa senjata, mereka nggak bawa pistol, nggak bawa apa-apa, cuma bawa tulisan, tapi kata-kata mereka itu menggerakkan bangsa. Namanya SK Trimurti, lahir di Boyolali di Jawa Tengah. Di masa penjajahan, perempuan jarang diberi ruang untuk bersuara. Tetapi Trimurti berbeda. Ia memilih jalan yang berbahaya, menjadi jurnalis di masa kolonial. Lewat tulisannya ia menyuarakan kemerdekaan, bukan hanya kritik tetapi juga membakar semangat rakyat, yang akibatnya dia malah ditangkap, dipenjara, dan ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bukan sekali tapi berkali-kali, berulang kali. Tetapi bagi Trimurti, pena bukan sekadar alat menulis. Pena baginya adalah sebuah senjata. Ia aktif di organisasi pergerakan nasional, sehingga ia menjadi Menteri Perburuan pertama setelah Indonesia merdeka. Konsisten memperjuangkan hak perempuan dan juga pemburuh di dalam negeri. Ada yang menyalakan semangat, tetapi di luar negeri ada yang menyebarkan kabar kemerdekaan. Namanya BM Diah, lahir di Aceh. Seorang jurnalis yang berada di lingkaran penting perjuangan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Masalahnya bukan hanya merdeka, tetapi bagaimana dunia tahu bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Disinilah peran BM Diah. Ia ikut menyebarkan berita kemerdekaan ke dalam negeri dan ke dunia internasional. Di masa itu, menyebarkan informasi seperti ini sangat berbahaya, bisa ditangkap, dianggap melawan kekuasaan. Tetapi BM Diah tetap melakukannya karena dia tahu bahwasanya kemerdekaan itu bukan hanya soal deklarasi, tetapi bagaimana soal siapa yang mendengar, terlibat dalam penyelamatan naskah proklamasi pendiri media nasional, pernah menjadi diplomat dan duta besar. Dua orang, dua tempat, tetapi satu perjuangan. Yang satu menyalakan semangat dari dalam negeri, yang satu menyuarakan ke dunia internasional. Mereka tidak mengangkat senjata, tetapi mereka mengubah sejarah. Dan terkadang kita berpikir untuk berdampak, kita harus melakukan hal besar. Padahal, satu tulisan, satu suara bisa mengubah arah bangsa. Dan kalau kamu baru tahu kisah ini, tulis di kolom komentar, tulisan adalah kekuatan. Dan jangan lupa subscribe channel Duta Inspirasi Indonesia karena masih banyak kisah Indonesia yang belum banyak diceritakan. Terima kasih dan sampai jumpa.